Apa itu hoaks? Menurut KBBI, hoaks memiliki arti berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman, tahun 2015 seperti yang dikutip di laman Wikipedia, hoaks merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Hoaks juga sering disebut sebagai fake news atau berita maupun informasi yang enggak memiliki landasan fakta yang jelas. Undang-Undang tentang hoaks. Pertama, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk sosial media yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Alasan mengapa hoaks tetap ada. Pertama, jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoaks terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cek, dan recheck. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoaks terus ada. Bagaimana tidak? Dengan memproduksi hoaks atau mengarang berita, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendongkrak ekonominya. Yang ketiga, internet. Kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi hoaks di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Apalagi biasanya, konten hoaks memiliki isu yang tengah ramai di masyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang untuk membagikannya. Yang keempat, munculnya media abal-abal. Kemunculan media abal-abal sama sekali tidak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentu memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. Ada 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita, tetapi hanya kurang dari 300 situs yang terverifikasi sebagai portal berita resmi. Yang kelima, pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya, apalagi mencoba bertindak kritis dengan membandingkan setiap informasi yang diterimanya dengan informasi yang ada sebagai media mainstream. Yang terakhir, literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima tanpa melalui verifikasi. Ciri-ciri hoaks. Agar tidak menjadi korban pembuat berita hoaks, berikut ini ciri-ciri hoaks yang bisa dikenali. Pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Ketiga, pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah. Keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Keenam, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Ketujuh, minta supaya di-share atau diviralkan. Kedelapan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya. Kesembilan, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya. Kesepuluh, beritanya biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawabnya tidak jelas. Ke-11, manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain, dan keterangannya juga dimanipulasi. Cara mencegah berita hoaks. Pertama, kembangkan rasa penasaranmu setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Kedua,
berhati-hatilah dengan judul yang provokatif. Ketiga, perhatikan keaslian foto. Keempat, periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax di media sosial. Keenam, segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika apabila menemukan berita hoax. Selanjutnya adalah web untuk mendeteksi hoax. Salah satu web yang dapat menangkal misinformasi serta manipulasi daring adalah Hoaxy. Hoaxy adalah mesin pencari kebenaran suatu berita. Fungsi barunya menunjukkan kepada pengguna berita apa yang sedang mengetrend termasuk klaim kredibilitas berita. Klaim itu juga menjelaskan bagaimana informasi dari sumber berkredibilitas rendah tersebar di Twitter. Tim peneliti dari EU Observatory on Social Media mengatakan bahwa Hoaxy saat ini mampu memproses ratusan ribu pertanyaan daring setiap hari. Hal itu sangat mungkin lantaran pembaharuan sistem membuat keduanya bisa melacak penyebaran berita daring atau tanda pagar panjang waktu di Twitter. Cara menggunakannya adalah dengan mengunjungi website resmi Hoaxy, yaitu hoaxy.uni.eu.edu. Lalu masukkan frasa yang ingin kita cari kebenaran beritanya, lalu tekan tombol cari, akan ditunjukkan kevalidan sebuah artikel terkait dari banyaknya jumlah suka atau cuitan Twitter dari manusia dan bot. Contoh hoax. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga turut menyampaikan penjelasan atas informasi-informasi yang tersebar di publik. Berikut adalah beberapa informasi yang tersebar di publik, berikut konfirmasi atau penjelasan dari WHO. Cuaca panas dan salju dapat membunuh virus corona. Tidak ada alasan untuk mempercayai informasi bahwa cuaca dingin dapat membunuh virus corona baru ini ataupun penyakit lain. Suhu tubuh manusia normal berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius terlepas dari suhu atau cuaca di luar. Mandi dengan air panas dapat mencegah penyakit akibat virus corona. Mandi dengan air panas tidak akan mencegah Anda dari COVID-19. Suhu tubuh normal tetap berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius terlepas daripada suhu berapa Anda mandi. Sebenarnya, mandi dengan air panas, terutama yang sangat panas, justru dapat menjadi berbahaya, sebab air yang sangat panas justru dapat membakar tubuh. Virus corona dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Hingga kini, belum ada bukti yang menjelaskan bahwa virus corona baru ini dapat ditularkan melalui nyamuk. Virus corona baru ini merupakan jenis virus pernapasan yang penyebaran utamanya melalui tetesan yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Pengering tangan efektif membunuh virus corona. Pengering tangan tidak efektif untuk membunuh virus corona. Cara terbaik tetap dengan membersihkan tangan secara teratur. Saat tangan bersih, keringkan dengan tisu atau pengering udara yang hangat. Pemindai suhu atau thermal scanner efektif mendeteksi infeksi virus corona. Pemindai suhu atau thermal scanner efektif dalam mendeteksi orang-orang yang mengalami demam karena infeksi virus corona. Namun, alat ini tidak dapat mendeteksi orang-orang yang telah terinfeksi tetapi belum mengalami gejala dengan demam, sebab membutuhkan waktu 2 hingga 10 hari sebelum seorang yang terinfeksi dapat mengalami sakit atau demam. Menyemprot alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Tidak. Menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh tidak akan membunuh virus yang telah masuk ke dalam tubuh. Menyemprotkan zat-zat tertentu justru dapat menjadi berbahaya pada pakaian atau membran mukus seperti mata dan mulut. Alkohol dan klorin berguna untuk mendisinfektansi permukaan, tapi harus digunakan sesuai dengan rekomendasi yang sesuai. Vaksin pneumonia melindungi dari virus corona. Tidak, vaksin yang melawan pneumonia tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru. Virus baru ini sangat berbeda dan memerlukan vaksinnya sendiri. Para peneliti tengah mencoba mengembangkan vaksin untuk melawannya. Apa sih dampak hoax? Seperti yang kita ketahui, ada pula dampak hoax yang paling banyak terjadi, yaitu hoax sebagai penipuan publik, di mana hoax dibuat untuk mencari simpati dan uang, seperti membuat sebuah berita hoax yang mengaku membutuhkan dana dan dipercayai masyarakat, sehingga tidak jarang masyarakat tertipu dengan kabar ini. Hoax sebagai pemicu kepanikan publik, di mana mungkin ini adalah tujuan hoax yang paling banyak terjadi. Pembuat membuat berita hoax yang dapat membuat masyarakat sangat yakin dengan kabar tersebut, sehingga tidak jarang masyarakat yang tertipu dan menyebarkan lagi ke orang lain, sehingga memicu kepanikan publik. Hoax jadi pengalih isu. Di dunia maya, khususnya bagi para penjahat cyber, hoax dapat digunakan untuk memuluskan aksi ilegal mereka. Ya,
Penjahat cyber diketahui sering menyebar hoaks soal adanya kerentanan sistem di sebuah layanan internet, misalnya Gmail. Hoaks membuang-buang waktu dan uang. Berdasarkan perhitungan situs cmsconnect.com, membaca hoaks dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi individu atau kantor tempatnya bekerja. Hal ini terjadi berkat produktivitas yang menurun akibat efek mengejutkan kabar hoaks. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.